Halo teman-teman trader dan investor, selamat datang di channel Cuan-Cuan Saham di analisa teknikal dan bandarmologi harian. Seperti biasa, hari ini hari Jumat 25 Juni 2021, hari yang kalau untuk IHSG sih sebenarnya biasa aja, tapi untuk beberapa saham saya melihat ada yang menarik. Seperti biasa nanti kita akan menganalisa IHSG dan juga beberapa saham pilihan. Buat teman-teman yang mau kasih donasi, support, atau tip untuk cuan-cuan saham, bisa caranya tinggal klik link Sociabas di deskripsi masing-masing konten ya, ada linknya di sana dan langsung aja untuk diproses di sana. Bisa kirim-kirim pesan juga, support atau request analisa juga bisa. Terus juga buat teman-teman yang ada pertanyaan, kritik atau saran, silakan bisa sampaikan melalui DM Instagram atau komen YouTube, dan insya Allah setiap ada waktu pasti akan saya jawab. Lalu jangan lupa support terus channel Cuan-Cuan Saham dengan cara like, comment, share, dan subscribe, karena support teman-teman itu gratis tapi itu sangat berarti buat konten kreator seperti saya ini. Dan langsung aja kita akan masuk ke IHSG. Tapi sebelumnya untuk saham-saham konstruksi akan saya bahas khusus untuk besok Sabtu ya. Jadi rencananya besok Sabtu akan saya bikin konten khusus analisa untuk saham-saham konstruksi yang masih turun terus dan harapannya bisa membantu teman-teman. Oh ya, terus juga ini udah video kedua. Jadi saya sebenarnya tadi udah bikin konten, tapi ternyata mic-nya ke-mute waktu saya bersin ya. Jadi ini saya bikin video lagi seperti itu. Jadi ya agak cepet aja kita. Oke. Langsung aja kita akan masuk ke IHSG, transaksi seperti biasa ya. Hari ini transaksi 10,316 triliun. Bukan jumlah yang terlalu besar, karena kalau biasanya 12 triliun, kalau 10,3 triliun ya berarti turun dari biasanya. Cuman tidak terlalu kecil juga karena masih di atas 10 triliun. Untuk pergerakan asing cukup menarik. Asing hari ini net buy, tapi jumlahnya sangat kecil, cuma 44,96 miliar doang. Dengan net buy tertinggi dipegang oleh yang pertama ada Friend 62,8 miliar, lalu Telkom 39,2 miliar, lalu ITMG 27,2 miliar, Astra 27,1 miliar, Inco 20,5 miliar, Tower 16,6 miliar, INDF 16,4 miliar, lalu ada Kalbe, BBRI, dan INKP. Masuk ke saham-saham yang di net sell oleh asing ada BBCA 56,2 miliar, Bivin 39,3 miliar, Adaro 20,7 miliar, HIL 14,5 miliar, Bank Mandiri 11,5 miliar, MLP 7 miliar, lalu Excel 6,3 miliar, seperti itu. Langsung aja kita akan masuk ke teknikal dulu. Ini saya udah ngulangi ya, tadi udah bikin konten, terus waktu saya cek kok commute, terus yaudah saya bikin konten lagi. Nggak apa buat teman-teman semua. Nanti jujur untuk IHSG ini tidak ada pergerakan saham yang IHSG ini pergerakannya masih belum menarik karena belum ada pergerakan yang signifikan, masih di situ aja. Cuman untuk beberapa saham sudah saya temukan ada beberapa yang menarik, bahkan bisa dijadikan watchlist seperti itu. Masuk ke IHSG, hari ini candlenya merah karena closing di bawah opening hari ini. Hari ini openingnya 6027, closingnya ada di 6022. Tapi plus 0,17% karena closingnya di atas kemarin seperti itu, makanya candlenya seperti ini dan masih belum ada pergerakan yang signifikan karena level-levelnya IHSG itu masih sama, ada di sekitar 6115 itu untuk resisten yang cukup kuat ya, lalu support terdekat ada di 6000, lalu setelah itu ada di 5950. Dan kenapa hari ini yang biasanya Jumat itu merah, hari ini hijau ya, mungkin karena sudah kena support ya, jadi udah cukup murah angkanya seperti itu. IHSG juga masih bakalan di sini-sini terus, tidak akan kemana-mana sampai dia breakout salah satu. Kalau misalkan breakout ke atas, kalau menurut saya bakalan bagus karena breakout resisten kuat ya. 6115 ini udah di berkali-kali retest, 1 kali, 2 kali, 3 kali, 4 kali, 5 kali, masih belum breakout. Ini jadi resisten yang sangat kuat sekali 6115 ini. Dan kalau misalkan dia bisa breakout, saya yakin bakal jadi support kuat juga. Tapi kalau misalkan belum berhasil breakout, ya masih bakal konsolidasi dan supportnya ada di area 6000. 6000 itu sebenarnya kalau menurut saya support minor dan juga support psikologis, tapi cukup kuat juga karena menahan penurunan IHSG. Lalu setelah itu yang kuat ada di 5950. Cuman ada view kurang bagus dengan catatan 5950 kalau sampai jebol ya, itu saya melihat ada entah ini triple top atau head and shoulder. Ini ya, shoulder kiri, head, ini calon shoulder kanan. Dengan catatan kalau 5950 jebol dia bisa agak dalam, mungkin ke 5750-an lagi. Tuh, dengan catatan kalau sampai jebol. Cuman kalau misalkan nggak jebol ya harapannya dia breakout ke atas. Lalu ini ada inverted head and shoulder juga.
Untuk yang view optimisnya ya, shoulder kiri, ini headnya, lalu shoulder kanan. Kalau misalkan dia bisa breakout 6115, which is itu adalah neckline-nya, saya yakin juga dia bisa breakout descending triangle, lalu lanjut rally lagi seperti itu. Kalau misalkan dilihat dari beberapa saham, udah banyak yang udah breakout, udah ke samping, breakout descending triangle, setelah itu udah pada ke atas lagi. Ya kita tinggal tunggu aja IHSG, dan kalau misalkan kita di perbankan besar, belum bakalan ada pergerakan signifikan. Seperti itu. Untuk foreign flow juga sebenarnya masih oke ya untuk IHSG ini. Kalau dibandingkan keluarnya malah bahkan tidak signifikan lah pengeluarannya tuh kalau dibandingkan uang masuknya asing ke IHSG. Seperti itu. Untuk IHSG yang pasti batasi resiko aja. Apa yang harus dilakukan ketika udah tahu level-level itu, ya kalau misalkan IHSG turun ke 6.000 bisa buy. Tapi kalau 6.000 jebol harus siap IHSG ke 5950 seperti itu. Tapi kalau misalkan IHSG breakout 6115, nah harus siap IHSG rally seperti itu. Itu adalah patokan dan analisa untuk kita mempermudah tradingnya seperti itu. Itu untuk IHSG, langsung aja kita akan masuk ke beberapa saham pilihan. Tadi saya udah bikin kontennya 51 menit ya, banyak saham-saham yang bagus, tapi nggak apa, kita ulang dan ya akan saya ulang. Kita mulai dari BBCA, kita skip aja karena belum ada pergerakan signifikan. Yang masih support, dia masih berada di range. Ya sekalian kita cek deh. Kita ke BBCA. Sebenarnya pergerakannya ini sama kayak IHSG karena dia memang penggerak terbesarnya IHSG ya untuk saat ini, market cap-nya terbesar. Dan kalau kita lihat chartnya pun masih sama persis, dia masih konsolidasi. Kalau misalkan IHSG tadi antara 6115 sampai 5950, kalau BBCA ini 30.000 sampai 33.000. Seperti itu. Jadi selama BBCA belum breakout, ya dia bakalan di situ-situ aja. 33.000, 30.000, 33.000, 30.000. Sampai kapan? Sampai breakout. Kalau misalkan bisa breakout salah satu, baru akan ada pergerakan yang signifikan. Ini namanya fase sideways dan biasanya akan menjadi base yang kuat. Entah itu nanti breakout ke atas atau ke bawah seperti itu. Batasi resiko aja. Untuk support terdekat ada minor support ini di 3800, tapi kalau jebol ya mungkin bisa ke 30.000 lagi. Dari indikator sih arahnya ke bawah ya. Histogram ke bawah, MACD ke bawah, terus juga RSI-nya mengarah ke bawah. Kalau dari pergerakan asing, bandarmologi baru hari ini ada akumulasi, bukan akumulasi besar juga, cuma normal sama small ya. Tapi kalau dibandingkan distribusinya, kalau menurut saya ya di sini dia distribusi, di sini mulai diakumulasi lagi, di sini 50-50 lah, akumulasinya ada, distribusinya ada. Jadi belum ada pergerakan signifikan juga. Untuk bandar movement-nya masih mengarah ke atas, artinya masih bagus. Untuk foreign flow-nya juga masih mengarah ke atas kok. Jadi masih oke juga untuk BBCA ini. Yang penting itu aja, batasi resiko. Kalau misalkan dia memang jebol 30.000, kalau teman-teman trading ya keluar dulu aja. Tapi kalau dia masih bertahan juga silakan seperti itu. Itu untuk BBCA. Lanjut kita ke BFIN. Mohon maaf kayaknya saya agak cepat ngomongnya karena apa ya? Ya karena saya ngulangi gitu. Jadi tidak kayak bikin konten biasanya tapi agak cepat seperti itu. Kita masuk ke BFIN yang dari kemarin ada koreksi ya. Kemarin dia koreksi 4% dan hari ini koreksi 1,56%. Cuman kalau saya lihat sebenarnya koreksinya ini bagus karena volumenya kecil waktu koreksi ini. Ketika dia naik volumenya besar-besar, tapi ketika koreksi volumenya kecil. Lagian dia juga all time high, jadi sesuatu yang wajar kalau dia itu koreksi tidak mengenal arah. Memang udah terakhir kena resisten, yaitu di 1000, itu ada resisten psikologis, dan ketika kena 1000 dia koreksi, artinya untuk saat ini 1000 adalah resistennya dia, seperti itu. Tapi kalau dia dari tanda tanda sebenarnya masih aman sih kalau menurut saya. Kenapa? Karena pertama belum ada divergent, ini arahnya ke atas, harga juga arahnya ke atas, lalu setelah itu koreksinya juga volume kecil, itu. Kalau dari teknikal sih sebenarnya oke. Cuman ya memang ini histogramnya mulai menurun. Ini sesuatu yang wajar sih karena candle juga ke bawah dan MACD calon golden cross seperti itu. Tapi kalau dilihat dari dalamnya memang BFIN ini didistribusi terus ya akhir-akhir ini. Jadi kalau menurut saya kalau keadaannya kayak gini lebih baik wait and see aja. Lihat-lihat dulu karena satunya bagus tapi satunya kurang bagus seperti itu. Nah, kalau caranya gimana kalau misalkan wait and see gitu, ya tunggu dia breakout ke atas atau ke bawah. Kalau misalkan dia bisa breakout 1000, kalau menurut saya itu bakalan aman untuk entry dan melanjutkan all time high-nya dia. Tapi kalau misalkan dia koreksi, ya lebih baik tunggu waktu dia koreksi. Ini ada support 1 ada di sekitar 900, itu support cukup kuat juga ya walaupun support minor. Lalu setelah itu yang cukup kuat ada di sini sekitar 800. Itu untuk support-supportnya BFIN. Seperti itu. Yang pasti jaga resiko aja.
Untuk yang udah punya barang ya trailing stopnya jangan lupa. Kalau yang belum punya barang dan pengen masuk, bisa masuk di angka yang bagus. Lanjut kita masuk ke Adaro yang hari ini dijualin asing. Tapi masih oke sekali sih. Nah, ini buat saham-saham batubara ini kalau teman-teman mau ulasan detailnya bisa cek konten sekitar 2 minggu yang lalu, itu thumbnailnya warna biru ya. Itu saya membahas secara mendalam tentang saham-saham batubara, juga untuk Adaro juga. Yang pasti kalau saya lihat prospek batubara ini masih menarik, cuman untuk jangka panjang ya, bukan untuk jangka pendek seperti itu. Hari ini Adaro rebound, ada volume juga, reboundnya pun juga bagus. Dan ini sebenarnya kalau misalkan kita bilang ya bisa dilihat juga seperti konfirmasi seperti itu. Kenapa konfirmasi? Karena dia sudah membuat lower high. Jadi ketika dia naik, ini kayak gini misalkan contoh, naik, turunnya di lower high, terus naik, terus turun lagi seperti itu. Udah di atas yang sebelumnya. Artinya kan market structure itu kan kayak gitu. Higher high, lower high, higher high, higher low, higher high sampai sini higher low. Nah, berarti habis ini swingnya adalah harus bisa breakout sini. Seperti itu. Dan kalau kita lihat memang koreksinya semakin kecil, volumenya kecil, lalu waktu rebound volumenya lumayan. Biasanya ini mau membuat tren baru. Dan kalau misalkan kita garis ya mungkin trennya seperti yang hijau ini. Seperti itu. Lagian juga waktu dia turun, ini turunnya bagus. Kenapa? Karena dia ada di Fibonacci 0,618. Ini ya. Fibonacci 0,618 itu ada di area 1250-an dan dia rebound dari sana. Itulah kekuatan dari Fibonacci 0,618. Seperti itu. Jadi koreksinya masih sehat kalau menurut saya Adaro, dan kalau menurut saya ini baru mau melanjutkan kenaikannya. Harapannya seperti itu ya. Seperti itu. Dan bakal membuat tren baru. Untuk resisten tadi ya di Fibonacci 0,5 itu di sekitar 1285 dan dia closing di 1285. Kalau menurut saya sih belum konfirmasi ya, karena nggak tahu juga apakah dia ada berhasil breakout atau dari bawah seperti itu. Kalau amannya, kalau misalkan dikasih weakness sekali lagi, dia koreksi lagi bisa masuk di area 1250. Itu bakalan bagus banget karena ada support klasik juga. Area 1250 nih ya, sebelumnya di sini juga resisten, di sini juga banyak resisten, di sini resisten seperti itu. Terus di sini sudah jadi support, di sini juga resisten. Selain itu juga ada Fibonacci 0,618. Seperti itu. Yang pasti kalau menurut saya Adaro ini masih bagus sekali. Batubara masih bagus sekali. Dia juga rebound dari MA200 yang artinya sekarang dia sudah uptrend. Karena MA200 itu kan indikator untuk mengecek tren jangka panjang ya. Dan kalau dia di atas MA200 artinya secara jangka panjang dia sudah uptrend seperti itu. Dia juga bisa calon-calon bikin cup handle. Ini ya. Setelah sebelumnya di sini double bottom, dia di sini ada double bottom, breakout, terus udah jalan, tapi koreksi lagi. Di sini ada double bottom juga, udah breakout, tapi belum hit target yang ini. Nah, mungkin dia comebacknya mau pakai cup and handle. Di mana cup handle-nya di sini. Ini ada cup besar. Nah, lalu di sini calon handle yang dia buat seperti itu. Kalau misalkan dia bisa breakout 1400, saya yakin 1600 tinggal tunggu waktu. Seperti itu aja. Cuman perlu diingat juga ini bukan target 1 hari, 2 hari, seminggu, 2 minggu, enggak. Kalau menurut saya ini target jangka panjang untuk ini. Karena kalau kita lihat dari sifatnya ya, saham batubara itu agak telat merespon katalis alias harga komoditasnya. Seperti itu. Batasi resiko aja. Kalau untuk swing itu masih oke. Kalau misalkan mau semakin dalam analisanya bisa cek video saya 2 minggu yang lalu tentang analisa saham batubara. Itu thumbnailnya warna biru, saya bahas semua itu. Adaro, ITMG, PTBA, Doit sama Indi, dan menarik latar belakang, konsep pola berpikirnya dan lain sebagainya. Seperti itu. Jadi itu support-supportnya tadi dan target kalau breakout 1400 baru bakalan cakep ini Adaro. Dari dalamnya juga masih bagus kok, hari ini netral, tidak ada akumulasi maupun distribusi. Tapi kalau dilihat lebih banyak akumulasinya untuk Adaro ini. Dari bandar movementnya juga kalau kita lihat turunnya itu belum sesignifikan naiknya. Jadi masih aman, bandarnya masih di dalam. Bahkan bandar movementnya bikin cup handle ya, ini cup handle udah breakout baru mau retest. Tapi enggak itu kalau cup handle tidak ada di sini ya, cuman bercandaan aja itu. Untuk foreign flow pun juga masih naik ya. Turunnya tuh belum sebanding sama naiknya waktu dia naik. Masih aman, yang pasti menurut saya masih bagus saham batubara ini untuk jangka panjang. Memang dia agak telat untuk merespon harga komoditasnya. Seperti itu. Lanjut kita cek BBTN yang sekarang udah sampai di 1380. Nah, ini BBTN sudah break low terakhir 1390 dan sekarang sudah closing di 1380. Untuk RSI sebenarnya sudah ada divergen kecil ya, karena dia sudah membuat higher high.
higher low, tapi harga membuat lower low. Cuman masalahnya belum ada konfirmasi alias tekuan ini ya, atau candle pembalikan arah. Cuman kalau yang saya lihat sepertinya ini BBTN mau nutup gap di sini. Di sini kan ada gap dan belum tertutup ya. Kalau mau nutup ya berarti dia harus ke sekitar 1290 itu. Dan itu bakalan lebih aman sekali kalau misalkan BBTN ini sudah nutup di 1290. Seperti itu. Selain itu area itu juga area Fibonacci 0,618. Kalau misalkan kita tarik dari swing besarnya ya, waktu dia koreksi, itu area 0,618 itu ada di 1280. Nih, 1280 sampai 1235 itu golden pocketnya dia. Jadi kalau misalkan teman-teman sekarang posisi nyangkut, sebenarnya kemarin saya sudah wanti ya, kalau misalkan dia jebol 1500 lebih baik exit dulu. Tapi kalau ternyata belum sempat keluar, ya kalau menurut saya lebih baik kalau mau average down di sana aja. Kalau misalkan ada pullback ke 1500 bisa dimanfaatkan untuk sell on strength. Tapi kalau misalkan tidak ada pullback, tanya, Mas ini kalau mau masuk di mana BBTN, kalau misalkan mau average down di mana? Kalau menurut saya di area 1280 sampai 1290 itu bakalan oke sekali. Karena pertama dia nutup gap, kedua juga ada area demand kuat, dia konsolidasi di sini. Setelah itu juga ada area golden pocket 0,618 sampai 0,5 seperti itu. Cakep sih kalau misalkan masuk di sana. Ini juga saham yang harusnya katalisnya masih bagus ya. Karena kalau kita tahu kan juga masih dikasih stimulus sama pemerintah sektor properti itu, dan kalau kita tahu juga BBTN ini saham yang bank yang banyak mengurusi kredit rumah gitu. Jadi kalau misalkan rumahnya distimulus terus juga banyak transaksi rumah, ya harusnya bakal berdampak ke BBTN ini. Seperti itu harusnya. Dan BBTN yang penting batasi resiko aja. Kalau misalkan mau masuk bisa di sekitar 1290 itu tadi. Setelah dia nutup gap itu bakalan bagus banget, dan juga ada area golden pocketnya dia. Bahkan oke sekali sih, itu support kuat sekali harusnya di sana itu 1290 itu. Lanjut kita cek ke Java. Lama nggak kita cek, ini ada di net sell juga. Nah, hari ini Java naik 3,89%. Tapi kalau saya temukan sebenarnya ada view kurang bagus di Java ini. Kenapa? Karena kalau saya lihat dia membuat yang namanya inverted cup and handle. Ini ada cup, lalu di sini ada handle, dan dia sudah breakout seperti itu. Setelah terakhir dia divergent ya, ini swing terakhirnya harga ke atas tapi indikator ke bawah, lalu koreksi dan sampai membuat pattern pembalikan arah. Dan neckline-nya dari sini sekitar 1900, dan kalau fair-fairan ya kita memang udah jebol seperti itu. Cuman bisa dilihat hari ini mungkin adalah pullback-nya dia, karena sama kalau kayak breakout ya, ketika breakout ke atas ya bakalan turun dulu, retest baru naik ke atas. Tapi kalau turun pun juga sama, bakalan turun, breakdown, lalu pullback baru turun lebih dalam seperti itu. Dan target dari inverted cup and handle-nya dia kalau by teori ya bakal sepanjang ini. Nah, ini udah saya garisin tadi ya. Tuh, sampai ke sini itu bakalan ada area kuat juga. Karena sebelumnya dia sampai bikin gap di sini, ada area konsolidasi juga. Tuh, kalau misalkan dia turun, kalau menurut saya targetnya sampai ke sana, sekitar 1550 ini. Cuman saya nggak tebar fear, ini hanya analisa saya. Kalau misalkan teman-teman ya perlu sih antisipasi itu. Lagian juga nggak ada untungnya kok. Saya tebar fear, saya juga nggak punya saham Java ini, nggak mau serok di harga bawah juga nggak. Seperti itu. Jadi kalau misalkan teman-teman punya barang Java ini, kalau menurut saya view-nya masih bakal ke bawah dulu. Ini malah bisa dimanfaatkan untuk sell on strength ya waktu pullback ini. Dan dia juga merespon dari trendnya dia, minor trend, secondary trend. Karena tren utamanya kan yang biru ini ya, waktu corona kemarin. Lalu dia membuat tren baru yang warna hijau ini. Saya tarik dari sini, sambungin ke sini, dan hari ini pas kena dan dia rebound seperti itu. Jadi ya kalau misalkan besok dia tiba-tiba turun dan breakout trennya ini, kalau menurut saya arahnya bakalan ke sekitar 1550. Jadi lebih baik ya kalau teman-teman trading ya harus stop loss itu tetap punya buat menjaga resikonya teman-teman. Seperti itu. Itu untuk Java, yang pasti jaga resiko aja. Untuk akhir-akhir ini dia juga terlihat dari distribusi ya, akhir-akhir ini. Udah seminggu lebih. Kalau dibandingkan sama akumulasinya sebenarnya masih banyak akumulasinya. Cuman ya akhir-akhir ini dia baru distribusi ya. Biasanya ini baru mau teknikal koreksi lah gitu. Kalau kita lihat dari bandar movement juga sebenarnya kalau dibandingkan sama naiknya, turunnya itu belum sesignifikan naiknya gitu. Masih dikit. Ya mungkin ini baru koreksi dikit-dikit untuk turun naik lebih tinggi. Karena kalau untuk naik lebih tinggi pun juga butuh tenaga seperti itu. Asingnya pun juga belum keluar banyak ya. Hari ini juga ada big distribution dari broker CS ini. Kurang bagus sih kalau menurut saya view-nya ya. Cuman keputusan jual beli kembali ke teman-teman sendiri seperti itu. Lanjut kita masuk ke yang dibeli asing. Ada Friend di urutan pertama.
diakumulasi 62,8 miliar ya. Nah, yang tadi sudah saya cek juga. Fren ini koreksinya bagus, dia naiknya volume besar-besar tapi waktu turun volumenya kecil-kecil seperti itu. Ini juga sektornya masih oke, dan ya dia memang kena area resisten. Ini kan high-nya dia sampai kemarin sampai sini ya, sampai ke 137, dan ini udah masuk area konsolnya dia. Makanya dia tidak langsung breakout karena memang sudah kena resisten seperti itu. Cuman kalau yang saya lihat ini koreksinya bagus karena volumenya kecil. Tapi kalau kita lihat juga indikator memang udah pada mulai turun ya. Dari histogram yang mulai turun, dari RSI-nya juga mulai turun seperti itu. Tapi kalau misalkan kita lihat dalamnya, ini saham masih diakumulasi terus. Ada akumulasi yang cukup besar hari ini juga ya. Bandar movement-nya juga masih naik, bandar volumenya masih naik, foreign flow-nya juga masih naik juga seperti itu. Lagi ini juga sektornya bagus, baru ada ada story bagus lah untuk saham ini bagian internet ini. Itulah apa nyebutnya, saya kok ngeblank lupa. Seperti itu. Jadi ya itu biasa, suatu yang wajar lah, kena resisten terus koreksi itu suatu yang wajar. Dan kalau misalkan teman-teman cari supportnya, itu terdekat ada di sekitar sini, sekitar 127 sampai 128. Oh, bukan, sorry. Tadi di mana ya? Nah, di sini ada support nih, 125. Itu support terdekatnya, support 1. Lalu setelah itu di situ 118, lalu setelah itu di 110. Yang paling kuat sih sebenarnya 110. Tapi ya dua patokan tadi bisa digunakan juga, 118 sama 125. Terus kalau misalkan kita tarik pakai Fibonacci 0,618-nya sebenarnya jauh ya, ada di area 9896. Kayaknya sih nggak sampai ke sana, tapi kalau sampai ke sana ya berarti dia baru meretest neckline sebelumnya ini, karena dia waktu breakout double bottom ini atau area konsol ini dia belum retest sama sekali. Seperti itu. Tinggal dipantau aja. Ini kalau menurut saya masih menarik. Tapi kalau baru koreksi, tunggu dia koreksinya kelar dulu, nanti tinggal masuk di angka yang bagus seperti itu. Lanjut, kita ngecek Telkom masih sama. Nah, ini kita masuk ke trio nikel dari Inco, Antam, dan Harum. Saya lihat ada view yang bagus ya. Kita mulai dari Inco. Nah, ini tadi saya udah bikin kontennya jadi masih agak inget ya. Ini yang saya lihat kenapa saya bilang bagus, nikel ini sudah breakout, dan kalau menurut saya ini bisa dijadikan watchlist 1 minggu ke depan sampai 2 minggu ke depan saham-saham nikel ini. Seperti itu. Nah, kemarin kan sebelumnya kan nikel ini kan market structure-nya nikel ya. Dia turun, koreksi, lalu setelah itu dia udah bottoming. Lalu di sini dia bikin double bottom 1, bottom 2, breakout lalu naik. Waktu dia breakout, harga itu langsung merespon. Nih, dia di sini waktu mulai naik ya itu tanggal 25 April. Nah, di sini juga sekitar 23 April Inco mulai naik. Karena kalau yang saya lihat saham-saham nikel ini merespon harga komoditasnya itu cepat. Nggak kayak saham-saham batu bara ya. Saham batu bara aja udah tinggi banget belum pada jalan. Tapi kalau nikel ini cepat, hampir sama waktunya. Ini 23 April, ini 25 April, malah berarti duluan ya untuk sahamnya. Seperti itu. Terus juga waktu high-nya dia sampai ke atas, dia juga di 10 Mei, waktu ini patah tren, mau koreksi, ini juga sekitar 10-11 Mei. Seperti itu. Dan untuk sekarang harganya sudah tinggi daripada di sini. Artinya sudah divergent, karena harusnya kalau kita pakai dua perbandingan ini, kan ketika harga nikel di sini kan harga Inco di sini ya 5.500. Harusnya ketika dia udah breakout di sini, harga nikel harusnya ya di sini. Sekitar di atas 5.500 lah yang pasti. Seperti itu. Yang pasti sudah terjadi divergent untuk nikel ini. Seperti itu. Cukup menarik dari komoditasnya, dan dia harganya belum respon, yang artinya bisa dibeli di bawah untuk sekarang karena belum pada gerak Inco, Antam, sama Harum. Hari ini juga ada volume cukup, dan ini Inco saya lihat ada cup and handle kecil. Cuman kita lihatnya harus di candle kecil ya, di 15 menit. Nah, ini kelihatan sekali. Di sini dia ada cup, dan di sini dia bikin handle. Dia juga udah breakout dengan volume yang besar, dan harusnya kalau misalkan cup and handle targetnya ya setinggi cupnya sesuai teori ya. Nah, sampai ke sini sekitar 4.700. Tuh. Setelah itu dia di sini juga bikin pattern continuation, dia naik terus di sini baru konsolidasi. Tuh, harusnya sih di sini ya. Nah, kalau kita pakai harga closing. Tuh, yang artinya kalau misalkan teman-teman mau pakai angka ini
Untuk area konsolidasi untuk entry bisa beli di sekitar 4.500, itu supportnya Inco. Tapi kalau mau buy on breakout, tunggu setelah dia breakout 4550, kalau menurut saya bakal lari kencang lagi, dengan catatan breakoutnya volume besar, bukan panic buying waktu pagi-pagi seperti itu. Tapi kalau misalkan 4.500 jebol, dia bakal ke sini sekitar 4470. Tidak terlalu besar sih spare-nya, jadi masih aman aja. Itu menarik Inco ini. Harga komoditasnya udah breakout dan udah jalan duluan. Dan harga komoditasnya pun juga harusnya kalau misalkan ini cup dan handle, ya targetnya setinggi ini. Setidaknya mungkin sampai high-nya lagi lah. Dan kalau misalkan dia sampai ke high-nya lagi, ya mungkin ini juga bisa sampai ke high-nya lagi ya. Karena responnya cepat kalau saham nikel itu. Seperti itu. Ini juga bisa bikin double bottom, mungkin bottom 1, calon bottom 2, dengan neckline ada di sekitar 5.500. Selain itu juga Inco ini masih ada gap-gap di 6.200. Seperti itu. Yang pasti ini kalau menurut saya sudah mulai menarik saham-saham komoditas nikel ini. Kalau kita lihat dalamnya juga, tadi kalau nggak salah ada akumulasi deh. Nah, ada big akumulasi ya untuk si Inco ini, mulai masuk lagi akumulasinya. Bandar volumenya hari ini ke atas banyak. Dan bandar movementnya pun juga belum ke bawah, artinya bandar masih ke samping lah, tidak ke bawah. Tidak ke atas, tidak ke bawah, seperti itu. Untuk foreign flow-nya juga mulai ke atas lagi ya. Seperti itu. Yang pasti cakep ada akumulasi hari ini untuk si Inco. Tuh. Target-targetnya lumayan juga, masih agak jauh margin of safety-nya. Target pertama resisten di sini sekitar 4.800 ini. Kalau misalkan dia bisa breakout next ke 5.000, resisten psikologis. Kalau bisa breakout lanjut dia ke 5.590. Dan kalau misalkan bisa breakout lagi, ya minimal nutup gap di 6.200. Tuh, tapi kalau dilihat dari harga komoditasnya tadi, harusnya sih bisa breakout. Ini bisa dijadikan watchlist kalau menurut saya, antara Inco, Antam, atau Harum. Tinggal dipilih salah satu aja yang paling oke. Tuh, untuk Inco yang pasti keputusan jual beli kembali ke teman-teman sendiri, dan jangan lupa batasi resikonya. Lanjut kita ke Antam. Nah, Antam hari ini juga ada akumulasi ya. Dia juga 3 hari yang lalu diakumulasi terus. Bahkan 2 hari yang lalu ini akumulasinya lebih besar daripada hari ini. Jadi cukup menarik, sudah mulai ada dana masuk. Bandar movementnya juga mulai ke atas. Foreign-nya juga masih masuk terus. Seperti itu. Dari technical ini juga harga mulai kembali ke atas ya. Mungkin dia bisa bikin cup handle kecil juga. Dan untuk sekarang kalau menurut saya Antam ini masih di harga supportnya itu dekat 2200. Saya ingat banget tuh support kuatnya Antam tuh di sekitar 2200 sampai 2250. Kalau misalkan teman-teman mau masuk di area situ, kalau menurut saya masih aman ya. Dan kita lihat juga waktu kemarin di sini 10 Mei ini Antam aja sampai di sini. Dan sekarang harga komoditasnya udah lebih tinggi daripada waktu Antam di sini ya. Harga komoditasnya udah di sini. Artinya kan udah divergent, dan harusnya ya dia breakout juga. Seperti itu. Menarik karena harga nikelnya udah breakout ya. Dan kalau misalkan dia bisa breakout sampai ke sini 2680, bakal terjadi yang namanya double bottom besar, dan target kalau menurut saya minimal nutup gap di 3000 gitu. Karena kalau nikelnya udah breakout juga bakalan lanjut terus dan bakal diikuti sama harga komoditasnya. Teman-teman pasti pada kangen kan ketika Antam rally, Inco rally, Breeze rally, ya itu nanti kita cek semua. Tuh. Dan mungkin bisa terjadi lagi ya karena sudah breakout harga nikelnya. Setidaknya nikelnya juga nutup gap lah. Walaupun saya kurang tahu juga kalau komoditas apakah gapnya harus ditutup. Yang pasti itu harganya belum respon komoditasnya, cuman akumulasinya sudah mulai terjadi. Yang artinya sekarang belum terlambat untuk beli kalau menurut saya. Base buy-nya itu di area 2200 sampai 2300 itu masih cakep banget. Cuman kalau misalkan mau buy on breakout ya tunggu dia breakout 2500 ini. Tapi harganya udah lumayan tinggi kalau 2500. Kalau sekarang masih dapat barang aja masih lumayan sekali ya. Seperti itu. Target ini 2600, 2500, 2600, lalu 2700. Dan kalau bisa breakout 2700, 70% harusnya ke 3000 untuk nutup gap dulu. Sama kayak Inco ya, dia masih ada gap di atas. Dan kalau dilihat dari komoditasnya masih oke sekali. Terakhir kita cek Harum, terakhir untuk nikel ya, tapi nanti kita masih cek saham-saham yang lain. Nah ini juga proxy nikel juga, bahkan Harum itu 50-50 ya. Dia ada hubungannya dengan batu bara, ada hubungannya dengan nikel setahu saya. Dan dua-duanya sudah bagus semua, nikelnya udah breakout, batu baranya juga udah jalan jauh. Harganya pun belum merespon, dan ini kalau menurut saya
bandarmologi yang paling bagus itu Harum, karena bandarnya belum keluar sama sekali. Semenjak dia diakumulasi terus, bandarnya masih belum keluar sama sekali dibandingkan kayak Antam atau Inco tadi ya. Cuman ya berarti bukan asing, ini bandarnya. Seperti itu. Harganya pun juga belum respon dari bottomingnya dia. Area supportnya itu kan di area 5.000 sampai 4.850 ya. Dan sekarang masih di 5175, artinya belum respon pergerakan nikel. Mulai ada candle-candle pembalikan arah, ini ada inverted hammer ya. Dan ada volumenya juga cukup menarik, tapi hari ini netral, tidak ada akumulasi maupun distribusi. Yang pasti katalisnya sama kayak si Antam Inco tadi. Dan kalau target dia neckline di sini 5.600 ini ada resisten cukup kuat. Kalau base entry-nya sih sebenarnya dekat-dekat 5.000 untuk si Harum ini. Kalau target resisten ada di 5.600-an ini. Di sini ada resisten, di sini juga ada resisten, di sini dia jadi support. Dan kalau bisa breakout 5.600, saya yakin dia bisa ke sini lagi 6.125. Dan kalau bisa breakout lagi bakal ada double bottom besar dan target minimal all time high. Seperti itu. Ke 7.400 dan kalau breakout all time high. Seperti itu. Masih menarik kalau menurut saya, dan kalau menurut saya melihat dari harga komoditas yang udah breakout ya, ini bisa dijadikan watchlist setidaknya untuk 1 minggu ke depan untuk hari saham nikel. Biasanya bakal pada lari-lari seperti itu. Itu untuk Harum. Lanjut kita udah ya trio nikel tadi. Lanjut kita ngecek yang dilanjut kemana ya? Ke merah-merah dulu. Nah, tapi merah-merah kayaknya tadi nggak ada yang saya cek. Ya, karena yang merah-merah itu kebanyakan konstruksi, dan konstruksi akan saya bahas besok. Konten spesial saya bahasin semua konstruksi, karena masih turun terus ya. Coba saya analisa, siapa tahu bisa bermanfaat buat teman-teman semua. Karena ya biasanya sih masih banyak yang nyangkut ya, karena belum rebound. Seperti itu. Kita masuk ke yang hijau-hijau aja. Ada 3 yang akan saya cek nanti. BRIS, Agro, SCMA. Tadi ada Roda ya. Antam juga udah. Jadi tuh, habis ini kita bahas BRIS, Agro, sama SCMA. Menarik semua juga itu. Kita cek dari BRIS. Nah ini ya, BRIS-nya udah jalan duluan. Antamnya juga mau nyusul. Ini udah kayak nostalgia kemarin Desember ya, waktu IHSG gila-gilaan itu. Dua-duanya lari paling kencang. Hari ini lumayan bagus. Ada volumenya bagus. Terus juga ada akumulasi. Bandar movement-nya juga naik, asingnya juga naik. Walaupun saya nggak tahu bandarnya BRIS-nya asing atau lokal. Cuman setahu saya sih lokal, seperti itu. Yang pasti dari dalamnya bagus. Ini untuk BRIS. Lalu dari technical, dia memang sudah divergent. Yang artinya sudah semakin melemah tren penurunan dia nih. Ini kan dia downtrend terus kan. Turun terus, RSI-nya juga turun terus, sampai akhirnya di sini dia membentuk divergent. Indikatornya ke atas, tapi harganya ke bawah. Dan yang terjadi, boom, dia rebound 12,75%. Apakah masih bisa berlanjut? Jelas bisa. Apakah pasti berlanjut? Belum pasti juga. Kalau mau yang pasti, harus tunggu konfirmasi. Konfirmasinya gimana? Ketika dia membuat swing low. Kalau misalkan dia membuat higher low, kalau dia membuat higher low, itu adalah konfirmasi untuk masuk. Seperti itu. Dia juga habis break double bottom kecil di sini ya. Ini saya bisa lihatnya di 15 menit. Nah, ini kan dia ada double bottom kecil. Bottom 1, lalu bottom 2, breakout dengan volume besar, habis itu naik. Dan di sini kalau saya lihat dia mencoba bikin yang namanya pattern continuation. Kayak bentuk-bentuk flag sih, walaupun ini belum di retest ya. Tapi ini kan pattern kecil seperti itu. Dan supportnya berarti ada di sini. Sekitar 1945, 1950, resistannya di 1990. Yang artinya kalau misalkan teman-teman ngikutin flag ini, bisa masuk di area 1950, itu area buy on weakness-nya. 1950 sampai area 1920, itu juga di sini ada area-area konsolidasi ya. Dia cukup respect dengan angka-angka itu. Cukup menarik kalau misalkan buy on weakness di situ untuk BRIS ini. Tapi kalau buy on breakout, tunggu dia breakout, amannya sih breakout 2000 sekalian. Walaupun ini dia resistennya di 1990 ya, cuman tanggung, lebih baik tunggu breakout 2000 dengan volume besar, karena 2000 itu juga resisten psikologis. Jadi kalau dia udah breakout 2000 itu baru bakal menarik. Dan kalau menurut saya, kalau misalkan di besok dia bisa breakout 2000, targetnya adalah ke sini 2100. Dan kalau misalkan dia bisa breakout 2100, bakal terjadi yang namanya double bottom. Ini ada bottom 1 dan ada bottom 2, dan kalau breakout 2100, kalau menurut saya target bisa ke sini sekitar 2480. Jadi lebih baik pantau aja. Cuman kalau dia breakout 2100, kalau menurut saya bakalan ada retest. Jadi mungkin dia breakout 2100, lalu ke sini 2200, habis itu retest lagi ke 2100,
baru naik ke 2400. Kalau menurut saya skenario bakal seperti itu. Tinggal kita lihat lagi aja kayak gimana. Cuman untuk dari teknikalnya sudah menarik, dalamnya pun juga baru menarik hari ini. Kalau kemarin-kemarin sih masih didistribusi terus ya. Baru hari ini dia cukup menarik. Tuh, udah mulai divergent juga. Inilah kekuatan dari divergent ya. Melihat tren yang semakin melemah, bisa dilihat di atas juga. Tuh, yang pasti batasi resiko aja. Dan keputusan jual beli kembali ke teman-teman sendiri. Next, kita cek ke temennya. Nah, ini kayaknya mereka juga mau merespon right issue-nya Bank BRI. Bisa juga. Karena Bank BRI itu kan mau right issue, pasti juga bakal berhubungan sama saham-saham ini. Apalagi agro ini ya. Kalau kita tahu kemarin itu kan baru masanya saham-saham bank digital. Apalagi ini agro ini kalau menurut saya bank digital paling bagus, walaupun fundamentalnya belum belum begitu bagus ya nilainya, tapi ya dia secara kan anaknya Bank BRI gitu, jadi setidaknya kalau terjadi yang aneh-aneh induknya bisa backupannya bagus gitulah. Dan ya yang jelas dia grupnya Bank BRI itu aja, walaupun banyak bank digital lain ya seperti itu. Dan kalau kita lihat ini agro belum breakout, tadi sudah saya cek soalnya ya. Breakoutnya ada di sini, sekitar ini ada di sekitar 1660, amannya 1675 dah. Itu angka breakoutnya agro ada di 1675. Hari ini belum kuat breakout dan dia turun ya. Walaupun sebenarnya shadownya udah sampai tinggi, tapi closingnya masih di 1640. Dan kalau menurut saya sih itu masih belum konfirmasi. Tapi kalau dilihat dari indikatornya, kalau menurut saya ini harusnya sih breakout sih dia. Karena dia juga bahkan belum membuat divergent ya. Indikatornya masih ke atas, harganya juga masih ke atas. Dan kalau misalkan nanti dia bisa sampai breakout 1675 tadi, itu bakal jauh banget sih kalau menurut saya perjalanannya. Karena ini ada double bottom besar, yang sebelumnya saya bilang kalau double bottom itu kan pattern reversal, tapi saya baca-baca ternyata kalau misalkan tidak dalam keadaan reversal bisa jadi continuation juga, seperti itu. Dan kalau misalkan kita lihat pakai flag pun juga bisa juga, ini ada flag besar ya, area konsolidasi lah yang pasti. Dan kalau misalkan dia bisa breakout 1675, apakah nyusul Arto? Ya nggak tahu juga ya. Yang pasti sekelas Arto aja bisa sampai ke sana. Terus juga Bina kemarin, BABP, saham-saham bank digital lah seperti itu. Yang pasti batasi resiko aja. Ini juga mau all time high, tidak ada yang nyangkut lagi. Tapi harus pinter main di all time high juga. Kalau teman-teman udah punya barang, kalau menurut saya masih hold aja sih. Tanda-tandanya bisa breakout. Harusnya ini agro ini. Tuh. Tapi kalau misalkan belum punya barang, lebih baik tunggu dia breakout aja. Breakout 1675, retest, nah masuk di situ baru ikut swing high-nya. Seperti itu. Tapi kalau misalkan punya barang, walaupun bisa PD untuk breakout, kalau mau aman memang pasang trailing stop aja untuk agro ini. Biar yang sebelumnya cuan nggak hangus lagi. Seperti itu. Itu untuk agro, yang pasti batasi resiko aja. Ini juga saya masih punya story. Terakhir kita cek SCMA yang sudah menarik juga. Oh ya, belum kita cek dalam ya tadi agro ya. Nah, ini juga masih diakumulasi terus agro ini. Mau dari 1 minggu yang lalu atau bahkan hari ini juga masih ada akumulasi terus. Yang pasti dalamnya masih bagus sekali. Bandar movementnya bagus, bandar volumenya bagus, foreign flow-nya juga bagus. Masih bagus sekali kalau agro ini. Belum ada tanda-tanda patah tren sih kalau menurut saya. Setidaknya kalau misalkan dia koreksi, biasanya bakal jadi koreksi continuation juga, koreksi sehat seperti itu. Lanjut, terakhir kita cek SCMA. Ini juga saham punya story ya. Satu grup sama MTech, anaknya MTech kalau nggak salah. Dan itu kan Bukalapak mau IPO. Itu bakal jadi cerita buat grupnya MTech. Sama kayak Tokopedia yang mau IPO, bisa jadi cerita buat grupnya Goto ya. Itu ada Gojek Tokopedia itu. Ada Arto, Bird, Bevin, AMRT, dan lain sebagainya. Dan ya ini kalau menurut saya ada story juga untuk SCMA. Dia juga ada koreksi dalam dan sudah mematahkan downtrendnya dia. Karena tren tuh cuma ada 3. Kalau nggak naik, turun ya ke samping gitu. Uptrend, downtrend, sideways. Dan dia sudah sebelumnya uptrend, lalu dia koreksi downtrend ini. Dan karena udah jebol ya berarti opsinya cuma 2, sideways atau uptrend. Cuman kalau kita lihat dia sudah membuat higher low. Nah, artinya dia sudah uptrend seperti itu. Sebelumnya saya miss juga. Saya kira supportnya di area demand di 1600, cuman ternyata dia rebound di sini.
1500-an, karena itu memang juga Fibonacci 0,618. Saya tariknya dari sini, low-nya sampai high di sini ya, dan ternyata dia rebound tepat di Fibonacci 0,618 golden pocket. Itulah kekuatan dari golden pocket ya. Makanya tadi BBTN saya juga bilang tunggu di golden pocketnya aja, cuman dilihat swingnya besar atau kecil. Seperti itu. Tepat dia nggak sampai jebol, nggak sampai closing di bawah 1515 ini. Dan di situ dia bereaksi, lalu rebound naik 6% dan hari ini naik 5%. Seperti itu. Dan kalau dilihat sebenarnya dia udah kena resisten. Target dari rebound Fibonacci pun juga udah tercapai dan dia terlihat ada tanda-tanda pelemahan. Cuman yang saya lihat ini ada pattern pembalikan arah. Ini ada cup, ada handle, dan kalau dilihat dari tanda-tandanya sih yang kayak gini biasanya 80% breakout. Sebenarnya kalau misalkan bagus, masuknya di sini. Ketika dia koreksi sehat ya, koreksi volumenya kecil, tinggal tunggu aja di angka yang bagus. Fibonacci 0,618 masuk di sini. Tapi kalau misalkan kita udah ketinggalan, bisa masuk lagi setelah dia breakout sini. 1725. Kalau misalkan dia bisa breakout 1725, targetnya ya setinggi cup-nya. Seperti itu. Nih, targetnya berarti ke sini. Nah, masih ada 19% ya, bisa ke sekitar 2000. Itu target dari cup and handle-nya. Masih menarik juga, volumenya juga mulai rame. Hari ini juga ada akumulasi besar. Akhir-akhir ini juga diakumulasi terus untuk si SCMA ini. Masih menarik sekali, calon-calon pembalikan arah yang seperti ini. Dia juga mungkin bisa membuat tren baru ya. Nah, mungkin kayak gini. Nah, nanti dia tinggal higher high, lower high. Higher high. Ya, higher high, lower high, higher high, lower high, higher high, lower high. Nah, itu kan tren itu kan kalau bergerak seperti itu. Jadi itu lebih baik kalau teman-teman sudah punya barang di 1500 atau kemarin waktu di sini hold aja. Kayaknya ini SCMA perjalanan jauh juga. Bisa dijadikan watchlist juga ini. SCMA sama Trionical itu bisa dijadikan watchlist kalau menurut saya untuk dekat-dekat ini. Tapi kalau belum punya barang, lebih baik tunggu dia breakout 1725, lalu retest ke 1725 baru masuk di situ. Catatannya retestnya volumenya kecil dan setelah itu ikut naik target cup and handle-nya. Tapi bisa juga retestnya intraday ya, jadi bisa dipantengin aja. Kalau misalkan dia breakout 1725 dengan volume besar, lalu dia retest intraday-nya ke 1725, bisa masuk di situ dan ikut ke atas. Oke, itu aja mungkin untuk konten hari ini. Mohon maaf, kayaknya nguploadnya agak malam karena ini saya upload ulang ya. Tadi udah bikin konten 1 jam, terus udah saya upload sekitar 1 jam juga. Tapi waktu saya cek kok ternyata ke silent, langsung saya ulang. Ini saya bikin konten lagi dan upload lagi. Jadi mohon maaf kalau misalkan uploadnya agak malam nanti karena uploadnya agak lama juga. Yang pasti itu tadi beberapa saham saya bilang ada yang menarik kayak Trionical bisa dijadikan watchlist, SCMA, Breeze, Agro bisa dijadikan watchlist. Itu bisa buat dijadikan watchlist teman-teman. Tapi ingat keputusan jual beli kembali ke teman-teman sendiri dan juga trading plan-nya jangan sampai lupa. Jangan karena saya bilang ini bagus langsung masuk hajar kanan tanpa hajar kanan full margin, tanpa analisa, tanpa trading plan, tanpa stop loss, nanti nyangkut, bingung, tanya-tanya ke orang lain seperti itu. Jadi memang kalau ada rekomendasi atau watchlist kayak gini, silahkan kalau mau digunakan, tapi saya tekankan harus punya trading plan sendiri. Itu tadi cukup menarik kalau menurut saya. Oke, itu untuk konten hari ini. Kalau ada kurangnya saya mohon maaf. Support terus channel Cuan Saham dengan cara like, comment, share, dan subscribe karena support teman-teman itu gratis. Tapi itu sangat berarti buat konten kreator seperti saya ini. Sekian dari saya dan salam cuan.